Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4, Hukum Ketenagakerjaan kelas 2.9 Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Khairani SHMH. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kali ini kami akan menjelaskan 13 poin mengenai pengupahan yang setiap poinnya akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok. Berikut pemaparannya. Saya Vanessa Andrica dengan nomor BP 20 10 11 11 38. Saya akan membahas mengenai soal pertama, yaitu tentang makna upah. Upah adalah uang atau sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan dan tunjangannya. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kebijakan pengupahan saat ini. Kebijakan pengupahan terbaru berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama yaitu upah minimum, yang kedua struktur dan skala upah, yang ketiga upah kerja lembur, yang keempat upah tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan, yang kelima bentuk dan cara pembayaran upah, yang keenam hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan yang terakhir upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lain. Selain itu, kebijakan pengupahan saat ini juga mengatur tentang upah satuan hasil dan waktu. Upah satuan waktu bisa diatur berdasarkan per jam, per hari, dan bulanan, dan ini harus diatur dalam struktur dan skala upah. Sementara upah satuan hasil berdasarkan hasil pekerjaan yang telah disepakati dan besaran upah berdasarkan hasil kesepakatan pengusaha dan pekerja. Jika penghitungan upah satuan jam dihitung berdasarkan formula upah minimum dibagi 126, sementara upah dengan satuan hari dihitung berdasarkan formula upah sebulan dibagi 25 untuk 6 hari kerja dan upah sebulan dibagi 21 untuk 5 hari kerja. Khusus untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, namun kesepakatan upah tersebut sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat pada tingkat provinsi yaitu 50%, dan penetapan persentase harus berdasarkan nilai upah sekurang-kurangnya 25% di atas garis kemiskinan. Yang dimaksud usaha mikro dan kecil dalam peraturan pemerintah ini diatur sebagai usaha yang masih mengandalkan sumber daya tradisional dan tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan padat modal. Kebijakan upah pada saat berlakunya work from home walau tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun agar seimbang dan tidak merugikan pihak yang berkepentingan, maka upah yang diterima pada saat WFH adalah upah sesuai upah bulanan yang telah ditetapkan atau dijanjikan. Apabila harus disesuaikan menurun, maka harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan syarat upah yang tadinya menurun akan disesuaikan kembali pada keadaan sudah normal. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan rata-rata kenaikan upah minimum secara nasional mencapai 1,09% tahun depan. Angka itu diperoleh dengan menggunakan formulasi perhitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Baiklah, yang ketiga saya akan membahas mengenai komponen upah. Yang pertama, upah pokok merupakan upah tanpa tunjangan yang merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan tingkat maupun jenis pekerjaannya dan berdasarkan kesepakatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 94 menyebutkan bahwa dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Yang kedua, tunjangan tetap merupakan berbagai macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan secara teratur kepada pekerja dan diberikan bersama dengan upah pokok. Tunjangan tetap tidak berhubungan dengan kehadiran karyawan, misalnya seperti tunjangan perumahan, keluarga, anak, istri, dan lain-lain. Tunjangan makan dan transport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberi tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian, atau bulanan. Yang ketiga yaitu tunjangan tidak tetap, merupakan suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok.
contohnya tunjangan transport dan tunjangan makan, yang didasarkan pada kehadiran, atau pemberi tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas makan. Yang kedua yaitu komponen non-upah. Yang pertama fasilitas, seperti kendaraan atau antar jemput pekerja, pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, koperasi, kantin, dan lain-lain. Yang kedua bonus, merupakan pembayaran yang diterima dari hasil keuntungan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi normal. Dan yang terakhir yaitu THR, tunjangan hari raya. Selanjutnya untuk soal nomor 4, mengenai jenis dan klasifikasi upah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Yang mana jenis upah itu dalam peraturan pemerintah ini terbagi atas 4. Yang pertama, upah minimum provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kedua, upah untuk usaha kecil dan mikro. Yang ketiga, upah untuk hubungan kerja fleksibel. Dan yang keempat, upah bagi perusahaan yang bayar upah di atas upah minimum provinsi. Selanjutnya, soal kelima tentang tujuan upah minimum. Upah minimum adalah upah yang terendah yang dijadikan standar oleh majikan atau pengusaha untuk menentukan upah yang diterima oleh pekerja tanpa membedakan pendidikan. Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah. Tujuan penetapan upah minimum ini adalah yang pertama, untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja. Yang kedua, untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara material tidak memuaskan. Yang ketiga, untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai kerja yang dilakukan. Yang keempat, untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan. Dan yang kelima, mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal. Secara filosofis, upah minimum adalah sebagai perlindungan dasar pekerja atau buruh dan jaring pengaman agar upah tidak jatuh merosot ke level terendah. Tujuan penetapan kebijakan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja atau buruh yang baru masuk kerja. Untuk soal nomor 6, mengenai bagaimana penetapan upah minimum. Pengaturan upah minimum diatur di dalam PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai pelaksanaan dari perubahan pasal 81 di dalam UU Cipta Kerja. Penegasan mengenai upah minimum terdapat pada pasal 88C yang menyatakan bahwa upah minimum untuk provinsi wajib ditetapkan oleh gubernur, sedangkan untuk kabupaten atau kota upah minimum dengan syarat tertentu. Upah minimum ditetapkan didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik. Syarat tertentu yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi. Selanjutnya, ditentukan di dalam pasal 23-35 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa upah minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja di bawah 1 tahun, sementara untuk pekerja dengan hubungan kerja lebih dari 1 tahun didasarkan pada struktur skala upah yang dibuat oleh perusahaan. Upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November setiap tahun untuk diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Selanjutnya, penetapan upah minimum merupakan kewenangan dari gubernur sebagai kepala daerah. Untuk upah minimum provinsi, merupakan kewajiban bagi gubernur menetapkan UMP berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Untuk upah minimum kabupaten atau kota, kewenangan gubernur juga untuk menetapkan tetapi tidak wajib karena UM kabupaten atau kota dapat ditetapkan dengan syarat upah lebih tinggi dari upah minimum provinsi yang didasarkan pada kondisi di daerah yang bersangkutan. Baiklah, saya Fadilah Ilsan akan membahas materi atau penjabaran materi dari soal nomor 7 sampai dengan nomor 9. Untuk soal nomor 7, bagaimana penetapan upah untuk usaha mikro dan usaha kecil. Mengenai penetapan upah untuk usaha mikro dan kecil ini diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam pasal 90B, dan untuk di PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan itu diatur dalam pasal 36 sampai dengan 38. Dan yang terakhir, untuk PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang
upah pada usaha mikro dan kecil ini diatur dalam pasal 101. Yang pertama, di dalam pasal 90B Undang-Undang Cipta Kerja, ayat 1-nya menyatakan bahwa ketentuan upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88C ayat 1 dan ayat 2 dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Maksud dari pasal 88C ayat 1 dan 2 ini adalah upah minimum provinsi dan juga upah minimum kabupaten atau kota. Dan ayat 2-nya, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh di perusahaan. Dan yang ayat 3-nya, kesepakatan upah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya sebesar presentasi tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, dan yang dimaksud di sini adalah Badan Pusat Statistik. Dan yang terakhir ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi usaha mikro dan kecil ini diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya masuk di dalam PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Pasal 36-nya menyatakan ayat 1, ketentuan upah minimum yang dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 35 itu dikecualikan bagi usaha mikro dan juga kecil. Dan ayat 2-nya, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh di perusahaan dengan beberapa ketentuan. A. Paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi. Dan yang B, nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Dan ayat 3, rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan yang dimaksud pada ayat 2, huruf A dan B itu menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Dan pasal 37 menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 itu harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, untuk PP nomor 7 tahun 2021 tentang upah pada usaha mikro dan usaha kecil itu diatur dalam pasal 101. Selanjutnya, untuk soal nomor 8, kenapa upah pada usaha mikro dan usaha kecil itu dibedakan? Mengenai hal ini, tercantum dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang menyatakan bahwa usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum itu wajib mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. A. Mengandalkan sumber daya tradisional, dan atau B. Tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal. Itu beberapa faktor yang usaha mikro dan kecil itu dikecualikan dari ketentuan upah minimum. Ini sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja mengingat kriteria usaha mikro dan kecil dalam rancangan Peraturan Pemerintah Usaha Mikro Kecil Menengah. Penjualan tahunan mencapai 15 miliar yang secara umum masih sanggup untuk membayar upah. Baiklah, untuk soal nomor 9, apa kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam PP nomor 7 tahun 2021? PP nomor 7 tahun 2021 sendiri itu tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro sendiri, kekayaan bersih atau modal usahanya itu sampai dengan 1 miliar dan penjualan tahunannya itu sampai dengan 2 miliar. Dan yang berikutnya, usaha kecil sendiri, itu kekayaan bersih atau modal usahanya itu lebih dari 1 sampai dengan 5 miliar dan penjualan tahunannya sendiri itu lebih dari 2 sampai dengan 15 miliar. Dan yang terakhir, usaha menengah, kekayaan bersih atau modal usahanya itu lebih dari 5 sampai dengan 10 miliar dan penjualan tahunannya itu sendiri lebih dari 15 sampai dengan 50 miliar. Saya Farid Sulaiman Pulungan, nomor BP 20101112011 ingin menjelaskan soal nomor 10 mengenai perlindungan upah.
Secara konstitusional, pekerja berhak atas upah sebagaimana ditentukan di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagaimana kemanusiaan, dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 1945, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerjaan, meliputi A. Upah minimum, B. Upah kerja lembur, C. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, D. Upah tidak masuk kerja karena melakukan hak waktu istirahat kerjanya, E. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, F. Bentuk dan cara pengupahan, G. Denda dan potongan upah, H. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, I. Struktur dan skala pengupahan proporsional, J. Upah untuk pembayaran pesangon, K. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 11, yaitu mengenai pengaturan waktu kerja. Pengaturan waktu kerja dijelaskan pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ayat pertama berbunyi setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Ayat 2, waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi A. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau B. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Ayat 3, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ayat 4, ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dengan keputusan Menteri. Lebih lanjut, peraturan mengenai waktu kerja diatur dalam pasal 77 sampai 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan meliputi pasal 78 mengenai waktu lembur dan pasal 79 menjelaskan mengenai waktu istirahat dan cuti. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 12, berapa jam waktu kerja bagi pekerja harian dan pekerja tetap. Menurut peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, pekerja harian tergolong kepada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jangka waktu pekerja harian pertama, pekerja bekerja selama 21 hari dalam periode 1 bulan. Kedua, pekerja tidak boleh bekerja lebih dari 21 hari dalam periode 3 bulan. Ketiga, kontrak perjanjian kerja waktu tidak tertentu tidak berlaku lagi jika pekerja kerja lebih dari 21 hari dalam periode 3 bulan secara berturut-turut. Pekerja tetap atau pekerja kontrak. Pekerja tetap atau pekerja kontrak ini dapat digolongkan ke dalam perjanjian kerja waktu tertentu, di mana diadakan dalam jangka waktu 2 tahun dengan perpanjangan 1 tahun atau secara keseluruhan menjadi 3 tahun. Jangka waktu ini diubah dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 menjadi 5 tahun. Lalu menurut pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, waktu kerja diatur pertama 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Kedua, 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Selanjutnya nomor 13, bagaimana pengaturan waktu istirahat, cuti, dan kerja lembur. Pertama, kerja lembur. Menurut pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengaturan kerja lembur. Pertama, waktu kerja lembur paling lama dilakukan 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Pengusaha yang mempekerjakan melebihi waktu yang dimaksud maka harus membayar upah kerja lembur. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 2. Waktu istirahat. Menurut pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Istirahat antar jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tidak termasuk waktu kerja. Istirahat mingguan 1 hari dalam 6 hari kerja untuk 1 minggu. Istirahat panjang sekurang-kurangnya diberikan 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan tahun ke-8, masing-masing 1 bulan setelah pekerja atau buruh bekerja selama 6 bulan.
Ketiga, cuti. Menurut pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 tahun secara terus-menerus.